Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam, dan yang kami hormati pula segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan. Langsung saja, di video kali ini saya, Dewi Purnamasari, akan mempresentasikan tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan dengan judul Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia. Tetapi sebelum presentasi ini akan dilanjutkan, perlu diketahui bahwasanya salah satu tujuan adanya pendidikan Islam adalah terbentuknya masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, semua itu dilatar belakangi pada yang namanya sejarah. Latar belakang pendidikan Islam pada masa kerajaan di Indonesia, yang pertama adalah terbentuknya masyarakat Muslim di suatu daerah adalah melalui proses yang panjang yang dimulai dari terbentuknya pribadi Muslim sebagai hasil dari upaya dai. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu dengan terbentuknya komunitas atau masyarakat atau adanya komunitas masyarakat Muslim pada beberapa daerah, sehingga mendorong terbentuknya kerajaan Islam sebagai pusat kekuasaan atau kekuasaan politik dan proses Islamisasi. Nah, maka berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, kemudian Demak, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Dengan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia ini, maka fase perkembangan Islam berikutnya adalah fase perkembangan Islam dan politik, yang artinya perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik. Nah, dari sebab itulah pendidikan semakin memperoleh perhatian karena kekuatan politik digabungkan dengan semangat para mubaligh. Nah, dari tumbuhnya kerajaan Islam tadi itu sebagai pusat-pusat kekuasaan Islam di Indonesia, hal ini sangat berpengaruh sekali pada proses Islamisasi pendidikan Islam di Indonesia, yang mana sebagai wadah atau lembaga yang dapat mempermudah penyebaran Islam di Indonesia. Sehingga para mubaligh atas semangatnya yaitu untuk mengajarkan Islam merupakan dua sayap kembar yang mempercepat tersebarnya Islam di wilayah Indonesia. Next, kita lanjut di presentasi kali ini berdasarkan pada Jurnal Rihla volume 6 nomor 1 tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Aliuddin Makassar. Penulis membagi atau mengelompokkan menjadi 3 macam kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Sumatera, meliputi Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian kelompok yang kedua dari Pulau Jawa, ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan penyebaran Islam di daerah Cirebon dan Banten. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, meliputi Kerajaan Islam Banjar, Kerajaan Goa Taloboni, dan Kerajaan Ternate. Kita memasuki slide yang pertama yaitu pendidikan Islam di Kerajaan Islam Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Perlak. Menurut riwayat bahwa Sultan Mahdun Alauddin Muhammad Amin yang memerintah pada tahun 1243 sampai 1267 Masehi
telah mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu, yang mana berupa majelis taklim tinggi. Lah, majelis taklim ini dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alumni dan mendalam ilmunya. Pada majelis ini pula diajarkan kitab-kitab agama yang punya bobot dan pengetahuan tinggi. Contohnya itu seperti kitab karangan Imam Syafi'i dan sebagainya. Ketika berdiri di kerajaan Perlak ini, sekitar abad pertama Hijriah sudah berkembang di antaranya munasah, rangkang, daya, dan bentuk pengajian di surau dan masjid. Karena suatu hal yang tidak mungkin di suatu wilayah berdiri sebuah kerajaan Islam kalau masyarakatnya sekitar tidak atau belum memeluk agama Islam. Adalah suatu hal yang tidak masuk akal pula jika proses penyebaran Islam dapat berjalan di suatu wilayah kalau tidak ada kegiatan pendidikan dan dakwah sebagai faktor utama. Next, Kerajaan Samudra Pasai. Nah, sedangkan di Kerajaan Samudra Pasai ini pada pertengahan abad yang kedua, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Pada pertengahan abad ke-14 ini atau 1345 Masehi, ada seorang yang bernama Ibnu Battuta, seorang pengembara terkenal dari Maroko. Ia meriwayatkan kesalehan, kerendahan hati, dan semangat keagamaan rajanya yang rakyatnya mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, di Kerajaan Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan juga tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan keduniawan sekaligus. Nah, dari Ibnu Battuta, beliau menyatakan bahwa Islam sudah hampir 1 abad lamanya disiarkan di sana. Makanya ia sampai meriwayatkan tentang kesalehan, kerendahan hati, dan semangat keagamaan rajanya yang rakyatnya mengikuti mazhab Syafi'i. Next, Kerajaan Islam Darussalam. Adapun peranan kerajaan Islam di Aceh Darussalam dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari tulisan Hazmi mengemukakan di antara lembaga-lembaga negara yang tersebar dalam Hanun Mekota Alam, ada 3 lembaga yang bidang tugasnya meliputi masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama Balai Setia Hukama. Balai ini dapat disamakan dengan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para sarjana hukama atau biasa diartikan ahli pikir untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu Balai Setia Ulama. Balai ini dapat disamakan dengan jawatan pendidikan yang membahas masalah pendidikan. Selanjutnya, Balai Jamaah Himpunan Ulama. Balai ini disamakan dengan sebuah studi klub, tempat para ulama atau para sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas masalah-masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, ketika berdiri kerajaan-kerajaan Islam lain sesudah Kerajaan Perlak seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Islam tentu semakin berkembang luas. Dapat diperkirakan pihak kerajaan tersebut memberikan bantuan untuk pembiayaan. Sekali lagi, untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Islam di wilayahnya. Jadi, dengan demikian jelaslah bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera tersebut telah menggambarkan proses pendidikan Islam yang berjalan dengan baik. Next, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pendidikan Islam di Kerajaan Islam Jawa. Yang pertama kita akan bahas di Kerajaan Islam Demak. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid-masjid
di tempat yang sentral atau di tempat yang strategis di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Kemudian wali suatu daerah diberikan gelaran resmi, yaitu gelar Sunan, dengan ditambahkan nama daerahnya, sehingga tersebutlah nama-nama seperti Sunan Gunung Jati. Kemudian yang sering kita dengar lagi ada yang namanya Sunan Derajat, Sunan Gresik, dan sebagainya. Next, yaitu yang kedua, Kerajaan Pajang. Ketika pemerintahan Sultan Adiwijaya, kesusastraan dan kesenian keraton yang sudah mulai maju di Demak dan Jepara lambat laun dikenal di pedalaman Jawa. Nah, setelah pusat kerajaan Islam berpindah dari Pajang ke Mataram, terutama di saat Sultan Agung berkuasa, terjadi beberapa macam perubahan termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Nah, pada zaman itu terbagi tingkatan-tingkatan pesantren, yang mana tingkatan pesantren tersebut ada 4. Yang pertama, tingkatan pengajian Al-Quran. Tingkatan ini terdapat pada setiap desa yang diajarkan meliputi huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, kemudian berjanji, rukun Islam dan rukun iman. Next, kita naik di tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan pengajian kitab. Para santri yang belajar pada tingkatan ini ialah mereka yang telah khatam Al-Quran. Sekali lagi, telah khatam Al-Quran yaitu telah khatam tingkatan pertama. Jadi tempat belajar biasanya di tingkatan ini yaitu di serambi masjid, dan mereka umumnya itu mondok. Guru yang mengajar di sini diberikan gelar Kiai Anom. Kitab yang mula-mula dipelajari adalah Kutubus Sittah, kitab 6, yaitu sebuah kitab yang berisi 6 Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Matam Takrib dan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Setelah kita di tingkatan nomor 2, kita naik di tingkatan nomor 3, yaitu tingkat pesantren besar. Nah, di tingkatan ini didirikan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari pesantren desa. Kitab-kitab yang diajarkan di sini adalah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Cabang-cabang ilmu yang diajarkan misalnya ada yang namanya ilmu fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. Kemudian next, kita lanjut di tingkatan yang keempat, yaitu tingkatan pondok pesantren. Tingkat keahlian tahassus atau ilmu yang dipelajari pada tingkatan ini yaitu ilmu yang mendalam. Makanya dinamakan tahassus. Tingkatan ini adalah dinamakan tingkatan spesialis khusus. Kemudian penyebaran pendidikan Islam di Kerajaan Islam Jawa, yaitu next kita lanjut ke daerah Cirebon, yang mana daerah Cirebon ini sebagai pusat keagamaan di Jawa Barat. Peranan historis yang dijalankan Sunan Gunung Jati tidak pernah hilang dalam kenangan masyarakat. Pendidikan keagamaan di Cirebon ini terus berkembang. Pada abad 17 dan 18 di keraton-keraton Cirebon berkembang kegiatan-kegiatan sastra yang sangat mengikat perhatian. Misalnya ada kegiatan karang mengarang suluk, dilanjutkan ada kegiatan nyanyian keagamaan Islam yang bercorak mistis. Di samping itu, pesantren-pesantren yang pada masa awal Islam berkembang di daerah pesisir Pulau Jawa hanya bertahan di Cirebon, selebihnya mengalami kemunduran atau pindah ke pedalaman. Next, di Pulau Banten atau di daerah Banten. Ketika Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama 18 tahun,
Ia telah memberikan andil terbesarnya dalam meletakkan pondasi Islam di Nusantara sebagai salah seorang pendiri Kesultanan Banten. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran bangunan peribadatan berupa masjid dan sarana pendidikan Islam seperti pesantren. Di samping itu, si Sultan ia juga mengirimkan mubalik ke berbagai daerah yang telah dikuasainya. Usaha yang dirintis ini dalam menyebarluaskan Islam dan membangun Kesultanan Banten kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya. Nah, dari 4 daerah kerajaan Islam, 4 daerah penyebaran pendidikan Islam ini dapat kita ketahui bahwa kontribusi kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa ini sangat besar terhadap proses pendidikan Islam di Nusantara. Hal tersebut terlihat dari kesungguhan para raja dan sultan dalam menumbuh kembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam serta memfasilitasi proses pendidikan Islam pada masa kepemimpinannya. Next, kita masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu pendidikan Islam di kerajaan Islam Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang pertama, Kerajaan Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Tahmidillah sekitar tahun 1778 sampai 1808 Masehi, hadirlah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau diangkat sebagai mustasyar kerajaan atau biasa disebut mufti besar negara Kalimantan untuk menampingi sultan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Pula untuk mendidik dan membina masyarakat Islam, ia mendirikan pondok pesantren untuk menampung para santri yang datang menuntut ilmu dari berbagai pelosok Kalimantan. Dari sinilah lahirlah ulama-ulama yang akan melanjutkan syiar dan dakwah Islam di Kalimantan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini juga banyak mengarang kitab-kitab agama. Di antaranya yang paling terkenal sampai sekarang adalah kitab Sabilul Muhtadin. Beliau memberikan pengajian kitab dengan sistem halakoh, menerjemahkan kitab-kitab yang dipakai ke dalam bahasa Banjar, sedang para santri menyimaknya. Nah, di Banjar pula terdapat ulama besar yaitu Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari yang mengarang sebuah kitab tasawuf Abdurun Nafis. Bagaimana tingginya imam dan ketebalan tauhid umat Islam di zaman itu dapatlah terbaca pada karya Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari ini. Sehingga bagi yang iman tauhidnya belum mencukupi, niscaya kitab ini akan membahayakan kepada iman dan tauhid seseorang. Selanjutnya, kita memasuki di daerah Sulawesi, yaitu terdapat kerajaan Goa, Talo, dan Bone. Nah, demikian halnya di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Ini terdapat beberapa kerajaan Islam seperti yang tadi saya sebutkan, Goa, Talo, dan Bone. Peranan raja-raja Islam di Sulawesi Selatan sangat besar dalam mengembangkan syiar agama dan pendidikan Islam. Adapun di usaha-usaha mereka dalam bidang pendidikan dan agama diantaranya yang pertama, memperluas dan menyempurnakan masjid. Yang kedua, mendatangkan ulama dari Madinah atau pada zaman dulu disebut Syekh Madinah. Yang ketiga, yaitu mengeluarkan perintah kepada raja-raja bawahannya agar masjid yang ada di daerahnya dipelihara dan diperbaiki. Yang belum memiliki masjid segera membangun agar rakyat bisa melaksanakan sholat berjamaah di sana. Demikian juga di kerajaan Bone. Atas bantuan Peta Mengkau Bone, Andi Mapayuki, pada tahun 1929 didirikan sebuah madrasah yang diberikan nama Madrasah Amirah Tiwatam Bone. Para pengasuh madrasah ini selain para ulama dari Bone yang pernah mukim lama di Mekah, juga didatangkan ulama-ulama dari luar seperti Abdul Aziz Al-Hashim Al-Murabbi dan Abdul Hamid dari Mesir. Kemudian
kita memasuki daerah Maluku yang mana ada yang namanya Kerajaan Ternate. Perkembangan Islam berjalan lambat dan mendapat tantangan dari penduduk yang masih terikat pada kepercayaan lama, sehingga di Maluku ini, khususnya di Kerajaan Ternate ini, penyembahan patung-patung masih terus berlangsung bercampur dengan ajaran Islam dan menyebabkan akal pikiran rakyat mengambang dalam keraguan. Nah, walaupun demikian, teman-teman, Kerajaan Ternate ini telah memberikan pengaruh yang baik terhadap proses pertumbuhan pendidikan Islam di Maluku. Setelah memperhatikan uraian-uraian tadi, beberapa kerajaan, beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bahwasanya tentang peranan raja-raja Islam dalam membangun sistem pendidikan di daerahnya masing-masing. Jadi ada yang jalannya mulus lancar. Kemudian di Maluku masih masih menyembah patung. Kemudian bercampur dengan ajaran Islam. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi atau video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan maupun belepotan dalam penjelasan. Dan yang terakhir, apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Thanks for watching. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.